Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Widya Trihodanisa, kemudian ada Wirma Anissa, dan ada Septia Arum Larasati. Yang pertama, memahami konsep PPN. PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Kemudian ada karakteristik PPN. Yang pertama ada pajak objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak yang disebut dengan nama objek pajak. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak. Yang ketiga ada multi-stage tax, artinya karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Karena nilai produk akhir adalah total nilai yang ditambahkan di setiap tahap produksi, dasar pengenaan PPN sama dengan nilai jual akhir. Yang keempat adalah mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Sebagai konsekuensi penggunaan kredit method untuk menghitung PPN yang terutang, pada setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pengusaha kena pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, sebagai pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak ini akan dihitung jumlah terutang dalam satu masa pajak yang diwajibkan dibayar ke kas negara. Yang kelima yaitu PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi, sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Kemudian ada menguasai mekanisme pengenaan pajak. Yang pertama, mekanisme PPN secara umum, yaitu setiap pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut ini dinamakan pajak keluaran. Hal ini sesuai dengan basis akrual yang digunakan oleh Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pada saat pengusaha kena pajak tersebut di atas membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain, juga membayar pajak yang terutang yang dinamakan pajak masukan. Selanjutnya ada mekanisme PPN secara khusus. Dasar pertimbangan pemungutan PPN ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, menentukan objek secara akurat dan komprehensif. Yang pertama ada kaidah umum, karena di dalam UU PPN tidak diatur secara jelas tentang objek PPN, sebagaimana terlihat pada pasal 4 dan 4A UU PPN, ada kaidah umum yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan objek dan non-objek PPN. Objek PPN terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak
yang definisinya dijelaskan dalam pasal 1 UU PPN tahun 2009. Berdasarkan pasal tersebut, kaidah yang dapat dijadikan sebagai pegangan adalah yang pertama, semua barang menjadi objek PPN, kecuali barang yang ditentukan lain oleh peraturan. Yang kedua, ada semua jasa menjadi objek lain, kecuali barang yang ditentukan oleh peraturan. Kemudian ada rincian objek PPN. Pasal 4 UU PPN mengatur tentang objek PPN, yaitu barang kena pajak dan jasa kena pajak. Berikut adalah ringkasannya. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Non-barang kena pajak. Pengecualian barang sebagai objek PPN tersebut sudah muncul sejak Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 4A Ayat 2, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan penjelasannya menyebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok sebagai berikut, yaitu barang hasil pertambangan dan hasil pengobaran yang diambil langsung dari sumbernya, kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Keputusan Menku nomor 653 KMK 03 tahun 2001. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Kemudian ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Non-jasa kena pajak. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPN 2 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan penjelasannya menyebutkan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa seperti berikut, yaitu ada jasa pelayanan kesehatan medik, kemudian ada jasa pelayanan sosial, kemudian ada jasa pengiriman surat dengan perangko atau peraturan Menku nomor 93 PMK.03 tahun 2012. Kemudian ada jasa keuangan, lalu ada jasa asuransi, kemudian ada jasa keagamaan, kemudian ada jasa pendidikan dalam kurung peraturan Menku nomor 223 PMK.011 tahun 2014. Kemudian ada jasa kesenian dan hiburan, kemudian ada jasa penyiaran dan yang bukan bersifat iklan, kemudian ada jasa angkutan umum di darat, di air, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri dalam kurung peraturan Menku nomor 80 PMK 03 tahun 2012. Kemudian ada jasa tenaga kerja, peraturan Menku nomor 83 PMK 031 tahun 2015. Kemudian ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, yaitu peraturan Menku nomor 82 PMK 003 tahun 2012. Kemudian ada jasa penyediaan tempat parkir. Kemudian ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Kemudian ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir yaitu ada jasa boga dan atau catering. Membedakan penyerahan BKP dan non-penyerahan BKP. Sistem PPN yang diterapkan di setiap negara tidak seragam di dalam membuat klasifikasi transaksi yang termasuk kategori non-penyerahan transaksi yang dikategorikan sebagai non-penyerahan, bukan merupakan objek PPN.
atas BKP karena suatu perjanjian, kemudian pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Kemudian ada penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Kemudian ada pemakaian sendiri dan atau pembelian cuma-cuma atas BKP. Kemudian ada BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuannya semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Kemudian penyerahan BKP dari pusat cabang atau sebaliknya, dan ada penyerahan BKP antar cabang. Kemudian ada penyerahan BKP secara konsinyasi. Kemudian ada penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP. Non-penyerahan BKP. Berikut ini penyerahan BKP sesuai dengan pasal 1A Undang-Undang PPN, khusus untuk penyerahan BKP terkait penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengalihan usaha. Definisi istilah-istilah tersebut mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu ada penyerahan BKP kepada makelar sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Kemudian ada penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dengan penyerahan BKP antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan keputusan tempat pajak terutang. Kemudian ada pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Kemudian ada BKP berupa aktiva yang menurut tujuannya semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPN. Menentukan tarif PPN dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN, aturan dasar PPN itu sederhana, yaitu penggunaan tarif pajak yang sedikit akan sesuai dengan pilihan politisi, dan semua administrator pajak lebih menyukai tarif tunggal untuk PPN, kecuali tarif 0% untuk ekspor. Hal ini juga berlaku untuk Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di mana pasal 7 Undang-Undang PPN diantaranya sebagai berikut, yaitu tarif PPN adalah 10% dengan peraturan pemerintah. Tarif pajak ini juga dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya yaitu 15%. Kemudian tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, yaitu penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan di luar daerah pabean, atau ekspor jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Secara konseptual, dasar pengenaan pajak dapat berupa penghasilan atau konsumsi. PPN menggunakan konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak karena PPN merupakan bagian dari pajak konsumsi. Pada pasal 8A UU PPN diantaranya mengatur sebagai berikut. Yang pertama, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan
atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya, menguasai seluk-beluk permasalahan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungut yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sebelum penerapan e-faktur atau faktur pajak elektronik secara nasional, permasalahan utama faktur pajak yang signifikan adalah faktur pajak yang fiktif. Selanjutnya, memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pedoman pengkreditan pajak masukan diatur dalam pasal 9 UU PPN sebagai berikut. Yang pertama, masa pengkreditan pajak masukan. Yang kedua, pajak keluaran dan pajak masukan. Yang ketiga, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan terutang dan tidak terutang. Yang keempat, pedoman khusus pengkreditan pajak masukan. Yang kelima, penggabungan usaha. Yang keenam, PKP belum berproduksi dan gagal berproduksi. Dan yang terakhir, pajak masukan tidak dapat dikreditkan, tercatat dalam pasal 9 ayat 8 UU PPN. Selanjutnya, mengoptimalkan fasilitas di bidang PPN. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah memberlakukan dan penerapan perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus di bidang perpajakan. Tujuan dan maksud pemberian kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Yang kedua, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, mendukung pertahanan nasional. Dan yang terakhir, memperlancar pembangunan nasional. Menunjuk pada ketentuan tersebut, ada dua fasilitas PPN, yaitu yang pertama, PPN terutang tidak dipungut, dan yang kedua, PPN terutang tetapi dibebaskan. Dalam fasilitas ini, PPN tersebut dinikmati oleh PKP yang melakukan penjualan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pelanggan PKP tersebut. Kedua konsekuensinya yang harus dicermati tersebut adalah yang pertama, jika penyerahan kepada pelanggan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut tetap dikreditkan atau tetap dapat dikreditkan. Dan yang kedua, jika penyerahan kepada pelanggan mendapat fasilitas PPN dibebaskan, pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bawakan, Musgrave menyatakan bahwa PPN bukan merupakan suatu jenis pajak yang baru. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut dengan cara berbeda. Pajak pertambahan nilai menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia karena pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Sebagai pajak atas konsumsi, sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan, baik dalam swasta maupun badan pemerintah dalam belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Karena konsumen tidak semata-mata mengonsumsi barang tetapi juga mengonsumsi jasa, agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, di samping dikenakan pada konsumsi atas barang, PPN juga dikenakan atas konsumsi jasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.